Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tentu kita ingin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pertanyaannya adalah, kalau kita ingin dicintai, maka kita pun harus mencintai. Kalau kita ingin dicintai akan tetapi kita tidak mencintai, maka tidak akan kita dicintai. Seperti kita mencintai seseorang, kalau kita tidak mencintai dia, dia pun tidak akan mencintai kita. Tapi kalau kita mencintai dia dengan sesuatu hal yang baik, dengan berbagai macam cara agar dia mencintai kita, berusaha untuk agar mereka mencintai kita, maka mereka pun akan mencintai kita. Tapi namanya manusia, umatnya Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Akan tetapi berbeda dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu, kalau ada umatnya mencintai beliau, beliau akan lebih mencintai lagi. Itulah sosok Nabi Muhammad SAW. Cara kita mencintai beliau itu ya banyak sekali caranya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu, cara mencintai Rasulullah itu terkadang berlebih-lebihan. Cara mencintai Rasulullah berlebih-lebihan. Tapi itu sesuatu hal yang wajar, karena beliau sahabat-sahabat Rasul, sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah SAW merupakan suatu anugerah bagi kita. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah, kalau kita sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah SAW merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mencintai Rasulullah SAW, itu artinya kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keberkahan dan meraih syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah itu cara mencintai Rasulullah berbeda-beda. Contohnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau rela menggantikan Rasulullah SAW ketika dikepung oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Ketika kaum Quraisy itu memerintahkan para pemuda-pemudanya untuk mengepung rumah Rasulullah, yang tujuannya untuk membunuh Rasulullah ketika Rasulullah sedang terlelap tidur. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib mendengar hal itu, sehingga Ali bin Abi Thalib karena dengan kecintaannya kepada Rasulullah, beliau rela untuk menggantikan tempat tidurnya Rasulullah SAW. Ketika pemuda-pemuda tersebut mengepung ke dalam rumah Rasulullah SAW, ternyata yang berada di kasur Rasulullah SAW itu bukan Rasulullah, akan tetapi sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah SAW itu Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah setelah melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj, sebagian orang tidak mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj yang di luar akal manusia. Akan tetapi karena kecintaannya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW, beliaulah orang yang pertama kali mempercayai adanya perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat cinta kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah diberitakan wafat, ketika Rasulullah SAW diberitakan oleh masyarakat pada waktu itu bahwasanya Rasulullah sudah meninggal dunia, maka sahabat Umar bin Khattab itu tidak mempercayai bahwasanya Rasulullah sudah meninggal dunia. Apabila ada orang-orang yang berbicara tentang meninggalnya Rasulullah, tidak segan-segan akan ditebas lehernya oleh Umar bin Khattab. Itu saking cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada lagi sahabat Ummu Sulaim yang rela mengumpulkan keringatnya Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Rasulullah, beliau rela mengumpulkan keringatnya Rasulullah SAW untuk diabadikan. Itu sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah itu cintanya sangat luar biasa kepada Rasulullah. Rela mengorbankan harta, rela mengorbankan pikiran, rela mengorbankan tenaga. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah.
Dengan cara itulah mereka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, selain kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kecintaannya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu. Bahkan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam An-Nawawi diceritakan bahwa ada Syekh Shibli mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan Ibnu Mujahid merangkul dan mencium kening Syekh Shibli. Lalu Syekh Shibli pun bertanya tentang hal itu. Lalu Syekh Ibnu Mujahid menceritakan bahwa ia pernah bermimpi dan melihat Rasulullah SAW mencium kening Syekh Shibli. Lalu lantas Syekh Shibli ini bertanya, kenapa engkau mencium kening saya? Lalu Ibnu Mujahid bercerita bahwasanya beliau bermimpi kalau engkau itu dicium keningnya oleh Rasulullah. Dan Ibnu Mujahid mengatakan bahwasanya ada apa gerangan engkau mencium kening Syekh Shibli? Jadi Ibnu Mujahid itu di mimpinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mencium kening Syekh Shibli? Orang kalau sudah dicium keningnya berarti orang yang mencium itu cinta kepada orang yang diciumnya. Cinta, ada rasa kasih sayang di situ. Nah, ini yang menciumnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menceritakan bahwasanya Syekh Shibli ini adalah orang yang selalu mengamalkan bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sallallahu alaika ya Muhammad. Itu dibaca setiap ba'da sholat 5 waktu. Nah, itu dilakukan oleh Syekh Shibli. Lalu Ibnu Mujahid bertanya, konfirmasi kepada Syekh Shibli, apakah benar engkau itu mengamalkan bacaan itu? Ternyata benar, Syekh Shibli mengamalkan bacaan itu setiap ba'da sholat 5 waktu. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang kita pengen mengikuti amalan dari Syekh Shibli itu, ya bisa saja kita setiap ba'da sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaika ya Muhammad. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dilihat dari banyaknya kita bersalawat, tapi konsistensi kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi konsistensi kita bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, artinya istiqomahnya yang dilihat. Kalau kita hanya bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW lantaran hanya ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan saja, setelah kita mendapatkan keinginan itu lalu kita tidak bersalawat lagi, itu akan sia-sia. Walaupun bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak ada sia-sianya. Bahkan ibadah yang kalau ditunjukkan kepada orang lain, artinya ria, disombongkan kepada orang lain, dan itu tidak dinilai ria, yaitu ibadah apa? Ibadah salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya jangan hanya sekedar kita bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Rasulullah akan lebih senang bukan hanya bersalawat saja, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan lebih cinta, lebih bangga, lebih senang apabila umatnya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah, artinya melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun itu sunnah lewat perkataan, perbuatan. Kalau itu kita lakukan dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Rasulullah pasti akan senang melihat umatnya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh yang terpenting adalah menjadi orang yang menyelamatkan orang lain, menjadi orang yang damai, menjadi orang yang mendamaikan orang lain, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Jadi Rasulullah senang kalau melihat umatnya itu bersatu, senang melihat umatnya itu tidak bertengkar, tidak berselisih, senang melihat umatnya itu tidak terpecah belah. Nah, itulah yang memang harus kita pertahankan, kita lakukan demi kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk bersatu, mengajarkan umatnya untuk saling sayang menyayangi, mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belum mengenal Allah dikenalkan oleh Rasulullah Shallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi orang Muslim yang sejati. Akan tetapi saat-saat ini isu-isu yang beredar pada saat-saat ini, zaman-zaman sekarang ini adalah orang Islam tapi dikafir-kafirkan. Padahal Rasulullah mengislamkan orang yang belum tahu tentang Islam. Akan tetapi sekarang orang Islam mengkafir-kafirkan orang Islam. Maka itulah yang harus kita waspadai, kita sebagai umat Islam. Jangan gara-gara kita berbeda pendapat tetapi sampai bermusuh-musuhan. Karena kalau kita selalu berpegang teguh kepada ukhuwah Islamiyah, pasti Rasulullah SAW akan bangga dan cinta kepada kita semua. Jadi sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, yang pertama banyak-banyaklah kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga kita berusaha untuk selalu meningkatkan ibadah sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.